Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Sholat Muklis. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi seputar pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah dari Ban SM Republik Indonesia. Bapak Ibu semuanya, kita kalau mendengar akreditasi seolah-olah kita akan terbebani, kemudian banyak pekerjaan, sehingga kita akan menjadi seolah-olah diberikan pekerjaan tambahan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk melihat atau untuk mengatasi kondisi semacam ini, kita perlu memberikan solusi supaya kita tidak terlalu terbebani maupun dalam pengelolaannya tetap siap selalu untuk mengikuti pelaksanaan akreditasi. Sebelumnya, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita teruskan, mohon kiranya Bapak Ibu, pemirsa semuanya yang belum subscribe, tolong untuk diklik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya nanti bisa terhubung dengan channel seputar pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan akreditasi ini sekarang sudah sangat simpel dan jelas apa yang harus dikerjakan. Dan dalam pelaksanaannya, untuk instrumen akreditasi satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan ISP 2020 ini, orientasinya bukan kepada sarpras yang bagus, yang komplit, tapi kepada bagaimana sekolah atau madrasah dalam kinerjanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan akreditasi di tahun 2023 ini sudah dimulai ya, ini sebentar lagi. Bapak Ibu yang kebetulan mendapat undangan sekaligus nantinya akan mendapat sebagai sekolah sasaran akreditasi, maka saya akan berikan beberapa tips supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan lancar dan sukses. Baik, saya mulai dari informasinya itu mulai dari bulan Maret ini rencananya, tapi ini sudah bulan Februari sudah ada undangan untuk sekolah dan madrasah, yaitu untuk mengikuti sosialisasi akreditasi. Di sana Bapak Ibu cermati butir demi butir pelaksanaannya supaya tidak mengalami kesulitan, cepat dalam penyelesaian dokumen akreditasi. Sebelumnya akreditasi ini kan tugas sehari-hari atau sudah sesuai dengan tupoksi baik guru sekolah maupun kepala sekolah. Kenapa? Setiap sekolah ataupun madrasah dalam melaksanakan kegiatan tentunya disertai dengan dokumentasi yang tertib, sehingga dalam
nanti apabila mendapat tugas atau menjadi sasaran akreditasi tidak kebingungan. Untuk selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengikuti sosialisasi, nanti Bapak Ibu akan disertai dengan pengisian dia atau daftar isian akreditasi di Sisperna. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, supaya Bapak Ibu bisa memperoleh hasil yang maksimal. Bapak Ibu semuanya, dalam pelaksanaannya Badan Akreditasi Nasional ini membuat semacam alur mekanisme akreditasi sekolah ataupun madrasah melalui proses otomasi berdasarkan pengajuan kenaikan status akreditasi sekolah ataupun madrasah. Jadi dalam sistem ini Bapak Ibu harus selalu update dalam pengisian data-data sekolah ataupun madrasah. Kalau dari Dinas Pendidikan, baik Dapodik, dari Kementerian Agama, yaitu MIS, sehingga keadaan ataupun perkembangan sekolah dan madrasah Bapak Ibu bisa termonitor, sehingga akan mendapatkan perpanjangan maupun nilai yang baik karena pelaporannya sudah bagus begitu. Itu ya. Kemudian sistem ini dimulai dari pengajuan akreditasi. Biasanya setelah sekolah ataupun madrasah masa sertifikasi akreditasinya sudah hampir selesai, 6 bulan sebelumnya ada semacam pengajuan yang yang diselenggarakan dari BAN, dan sekolah-sekolah ataupun madrasah yang habis masa berlakunya sebelum expired itu mengajukan perpanjangan akreditasi yang nantinya ini dalam pengajuan akreditasi ini bisa diterima maupun ditolak. Nah, dalam pengajuan ada beberapa persyaratan yang harus sertakan atau dikirim. Di antaranya adalah surat pengajuan perpanjangan baik dari sekolah maupun madrasah, yang mudah-mudahan nanti saya berikan di link deskripsinya, bisa di-download begitu. Kemudian SK izin operasional atau IJOP ya, izin operasional pendirian. Nah, ini penting sekali karena syarat dari akreditasi harus mempunyai surat izin pendirian madrasah maupun sekolah. Setelah itu ada satu lagi, yaitu sertifikat akreditasi tahun sebelumnya. Itu sertakan ada 3, jadi ada 3 surat atau file yang harus diupload. Satu adalah surat pengajuan akreditasi yang nanti bisa di-download, kemudian surat izin operasional pendirian madrasah atau IJOP, kemudian SK sertifikat akreditasi tahun sebelumnya. Silakan di-upload gitu. Nanti akan diverifikasi oleh BAN SM. Apabila memenuhi persyaratan, maka nanti akan diberikan perpanjangan
akan diberikan pempanjangan. Kemudian sebelumnya surat-surat ini akan dicek kelengkapannya oleh Ban SM, apa layak apa tidak begitu. Kalau layak nanti akan diberikan perpanjangan tentunya. Apabila tidak, nah ini nanti akan mengajukan kembali atau diberikan ke status lamanya begitu. Karena selanjutnya apabila pengisian itu memenuhi syarat, nanti dilanjutkan untuk pengisian dia di Sisbena. Nah, di sini madrasah ataupun sekolah yang memenuhi syarat disarankan untuk mengisi atau diwajibkan untuk mengisi dia daftar isian akreditasi seberapa penilaian kinerja madrasah maupun sekolah ini. Nah, setelah itu memenuhi syarat. Setelah madrasah maupun sekolah sudah mengisi dia di Sisbena, di Sisbenanya masing-masing satuan pendidikan, maka asesor yang diberi tugas untuk memberikan atau melakukan asesmen kecukupan itu akan melihat Sisbena masing-masing sekolah ataupun madrasah, ya akan dicek dianya, kemudian cek tahun SK-nya ini apakah memenuhi syarat ataupun tidak ini. Nah, apabila sudah memenuhi syarat, dari cek hasil dashboard yang diisi oleh sekolah ataupun madrasah, maka akan dilakukan visitasi. Itu rangkaian kegiatan yang dilakukan sekolah atau madrasah dalam rangka pelaksanaan akreditasi. Sebetulnya visitasi ini adalah mengecek ataupun mencocokkan data-data yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya, yang sudah diinput melalui Sisbena, itu dicocokkan apakah sesuai ataupun tidak begitu. Nah, sekolah ataupun madrasah tidak usah takut kalau memang Bapak Ibu semuanya melakukan kegiatan, tidak usah takut, maka nilailah diri sendiri sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan Bapak Ibu semuanya, tip untuk pelaksanaan ini yaitu pelajarilah, analisislah setiap butir dari instrumen akreditasi, karena tidak terlalu banyak, hanya 35 untuk sekolah jenjang SD, MI sampai dengan jenjang SMA, MA. Sedangkan untuk SD ada tambahan satu, yaitu tentang pelaksanaan tematik. Kemudian di jenjang SMK juga ada kewirausahaan atau yang kaitannya dengan ke SMK-an gitu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya tip yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Siapkan setiap kegiatan, buatlah dokumen, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan sedini mungkin apa yang sudah dikerjakan, dokumentasikan dengan baik, dan siap untuk diakreditasi. Tetap semangat untuk menyiapkan akreditasi akan lebih baik.
Ada beberapa pengalaman begitu. Jangan sampai akreditasi ini akan menyebabkan sekolah ataupun madrasah Bapak Ibu itu mengalami kesulitan ketika siswanya nanti melanjutkan di jenjang yang akan datang. Karena setiap sekolah ataupun madrasah akan melihat status dari akreditasi. Salam sehat, salam semangat, tetap salam kompak, dan sampai jumpa dengan pembahasan berikutnya yang nantinya akan saya berikan beberapa contoh tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam akreditasi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.